Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah, terkhusus Bapak Sumardi yang membimbing bacaan kita. Mudah-mudahan keberadaan kita pagi hari ini dalam pengajian rutin dan tadarus spiritual dijadikan sebagai penyebab kita ditulis sebagai Ahlul Quran. Amin. Allahumma amin. Kita melanjutkan kajian surat An-Nahl yang pada pertemuan yang lalu kita diberitahu oleh Allah berbagai nikmat dari yang Allah sediakan kepada kita, yang ada dalam diri kita, yang ada di luar kita. Itu adalah tanda-tanda yang dikirimkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi hal penting adalah apapun respon orang-orang yang kita ajak itu tidak berpengaruh. Karena Allah SWT menegaskan di ayat terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Fa in tawallaw fa inna ma'alaikal balagh. Tugas kita menyampaikan. Dan mereka ya'rifuna nikmatallah, mengetahui itu nikmat tetapi mereka memungkirinya. Nah, maka hari ini kita akan mencoba dibawa Allah di hari kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa hum yusta'tabun. Di hari nanti manusia dibangkitkan, semua orang itu punya saksi. Jadi ada saksi. Dan tidak diizinkan orang itu bisa meminta maaf. Tidak diizinkan mereka merasionalisasikan, tidak diizinkan mereka berapologi, karena di hari itu semua orang akan langsung divonis. Maka sebenarnya tidak ada saya melakukan kesalahan karena kepepet, karena kebutuhan, tidak ada. Karena la yus'alu an dzambihi insun wala jan dalam surat Ar-Rahman, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Hari itu jin dan manusia kesalahannya langsung divonis. Semuanya bukti-bukti sudah jelas. Makanya dikatakan wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Selalu ada saksi. Baik saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan. Dan saksi tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai saksi. La yu'dzanu. Tidak diizinkan orang berbicara kecuali yang diizinkan Allah. Dan hari itu la yus'alu an dzambihi insun wala jan, tidak ditanya. Justru yang ditanya adalah nikmat yang Allah berikan. Perbuatan buruk itu langsung dibalas karena sudah jelas buktinya, vonis. Yang akan ditanya adalah wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat itu akan ditanya. Maka berhati-hatilah, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada pertanggungjawab. Dan wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzab fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Ketika mereka sudah divonis dan mendapatkan azab, tidak ada keringanan dan mereka juga tidak diberikan penangguhan. Kalau hari ini ada orang terpidana atau tersangka, kemudian ditangkap oleh kejaksaan atau oleh polisi atau oleh KPK, dia bisa melakukan penangguhan, penahanan. Jadi ditangguhkan karena sakit lah, karena ada apalah, karena ada apa. Tetapi nanti di akhirat wala yundorun, tidak ada penangguhan. Ya, disiksa. Dan tidak ada mereka beristirahat, mendapatkan keringanan karena sakit, karena apa? Tidak ada. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Nah, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimil qaul innakum lakadzibun. Dan apabila orang-orang yang menyekutukan Allah melihat sekutu mereka itu melaporkan, mengadu-ngadu. Ya.
Semuanya akan mendapatkan jatahnya. Semua akan mendapatkan sesuai dengan yang mereka lakukan. Wa alqaw ila Allah yawma idzinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka menyatakan assalam, tunduk. Tidak ada orang yang tidak tunduk pada hari itu. Semuanya tunduk pada perintah Allah. Semuanya mengiyakan titah Allah. Semuanya menjalankan putusan Allah. Tidak ada yang bisa naik banding pada waktu itu. Dan mereka akan sangat merasa bersalah karena mengada-adakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Maka di ayat lain itu, tempo hari pernah kita bahas tentang hati-hati memilih status. Ya, hati-hati memilih status. Karena status itu yang kita ada-adakan, baik digunakan untuk pencitraan atau digunakan untuk merendahkan orang lain, apalagi sampai mendustakan Allah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Al-iftira itu adalah mengada-adakan sesuatu, termasuk memfitnah saudaranya, termasuk menjelek-jelekan atau suudzon kepada Allah. Nah, ini itu disebut dengan al-iftira. Nah, apalagi kondisi hari kiamat Allah gambarkan. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Di hari itu orang kafir, orang yang menghalangi manusia dari berbuat baik, dari menuju jalan Allah, mereka akan diberikan azab di atas azab, sengsara di atas sengsara. Ini menandakan bahwa kesengsaraan di hari akhirat itu bukan hanya fisik. Fisik dan non-fisik. Di dunia, orang-orang kafir pun, kafir dalam artian yang tidak bersyukur, akan merasakan tersiksa dan tersiksa. Sebagai contoh, orang yang iri dengan tetangganya. Tetangganya mendapat nikmat, dia sakit. Tetangganya mendapat musibah, dia senang. Maka pada saat dia sakit, tersakiti dengan kondisi tetangganya, dia mendapatkan itu lalu sakit, terus akan semakin sakit. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur tidak akan puas. Dia berpikirnya eksploitatif. Ketika dia ingin mendapatkan 2, dapatnya 1, dia juga tidak akan pernah bersyukur. Ketika dia pun dapat 2, dia masih merasa ingin bertambah. Orang-orang seperti ini lalu kemudian membuat orang-orang lain itu tercegah atau terhalang menuju jalan Allah, maka nanti akan mendapatkan siksa-siksa yang bertingkat-tingkat. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ketika nanti dibangkitkan tiap-tiap umat, ya, ada seorang saksi dari mereka. Ya, mereka dijadikan saksi, entah saksi meringankan atau saksi memberatkan. Nah, dan bahkan ketika di dalam surat Qaf digambarkan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ketika manusia dibangkitkan, dia akan ditemani seorang malaikat protokoler dan seorang malaikat yang akan menjadi saksinya, membawa catatan amalnya sehingga dia menuju pemvonisan dengan sangat cepat. Makanya Allah dikatakan sari'ul hisab, cepat ngitungnya, karena mudah. Sudah tervalidasi. Bukti-bukti administratif ada catatan amal. Seandainya itu tidak cukup, maka anggota badannya akan berbicara. Dan selain itu, bukti eksternalnya juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendolimi akan didatangkan oleh Allah, yang didolimi akan menjadi saksi memberatkan mereka. Orang-orang yang kita berbuat ihsan misalnya, di hari kiamat juga akan didatangkan sebagai saksi yang akan memberatkan timbangan amal baik atau meringankan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi semuanya akan menjadi saksi. Maka di hari akhirat itu disebutnya adalah wasyahidin wa masyhud. Manusia itu pilihannya jadi 2 nanti. Dan bisa jadi menjadi dua-duanya. Syahid menjadi saksi, wa masyhud dipersaksikan. Dan nanti Nabi Muhammad SAW diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk menjadi saksi bagi para umatnya, terutama umatnya yang nanti digambarkan ghurratul muhajjalin, bekas-bekas wudhu itu
mukanya bersinar, ketahuan, maka Rasulullah SAW dengan sangat senang hati menjadi saksi yang meringankan mereka, atau menjadi saksi yang memberatkan timbangan amal baik, atau menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya. Dan ini di sini bahasanya adalah langsung kamu, ya, wajibna bika syahidan ala haula wa nazzalna alaika. Jadi ini supaya kita terasa kamu tuh dari kasih. Dan kamu sudah sampaikan. Kita ini sudah dapat apa? Alkitab. Kitab itu apa? Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Kita ini udah dapat putusan, kamu harus sholat, ya tinggal kita jalankan. Kita dapat putusan, kamu harus birrul walidain, tinggal kita jalankan. Itu disebut dengan berserah diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ngikutin itu. Selain tadi yang disebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita, ya. Di sini tidak disebut ya'murukum, tapi ya'muru berarti memerintahkan dalam segala kondisi. Apa yang diperintahkan? Berbuat adil. Apa yang diperintahkan? Berbuat ihsan. Subhanallah. Ihsan itu berat. Berbuat ihsan itu kalau ada orang ngasih kita 2, kita disuruh membalasnya dengan 3. Itu ihsan, lebih baik. Ya. Kalau kita diberikan Allah makanan, maka kita juga harus memberi makanan kepada orang lebih baik dari yang Allah berikan. Dan itu sulit. Ya. Kalau kita dididik oleh orang tua kita dengan berbuat baik, maka kita membalasnya juga ihsan. Dan itu mustahil. Ya. Wabil walidaini ihsana. Bukan wabil walidaini hasanan atau husna, tapi ihsana. Lebih baik dari yang mereka berikan kepada kita. Ya. Lalu wa ita idzil qurba, kepada kerabat, famili dekat. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang haknya paling banyak. Apalagi kalau mereka tetangga, mendapatkan hak tetangga, mendapatkan hak kekerabatan, apalagi kalau mereka muslim, mendapatkan 3 hak sekaligus. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencegah, melarang, membenci al-fahsya, yaitu keburukan, al-munkar, kemungkaran, al-baghi, dan melebihi batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengingatkan mau'idhah ini semua supaya kita senantiasa mengingatnya. Nah, ini menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan al-adl, ya, dari al-ihsan. Karena ini dikedepankan, 2 itu, al-adl dan al-ihsan, Allah lakukan. Maksudnya apa? Al-adl itu termasuk berbuat adil, tapi yang dimaksudkan berbuat adil ini kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Kalau dimensi keadilan itu luas, tapi nanti di maknanya itu dipertajam dengan al-ihsan. Gini, Allah itu berbuat adilnya kepada orang yang zalim, orang yang buruk. Kejahatan 1 dibalas 1, keburukan 2 dibalas 2, kezaliman 3 dibalas 3. Itu adil. Tetapi kebaikan Allah tidak pernah membalasnya dengan teori adil ini. Allah membalasnya dengan teori ihsan. Makanya kalau orang menafkahkan atau menginfakkan 1, minimal Allah balas 10. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu kan dikali lipat sampai 700 kali. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, itu kita harus adil. Jangan sampai orang itu mencaci kita dengan 2 kata, kita balasnya 4. Nah, itu tidak adil. Jangan sampai ada orang itu tidak suka sama kita. Apalagi kalau itu basicnya ada like and dislike. Itu tidak profesional. Kita bukan masalah suka, tidak suka.
dia melakukan kesalahan, keburukan atau tidak. Kalau melakukan, kita harus adil sama dia. Kebaikannya diapresiasi, keburukannya kalau perlukan punishment, di-punishment, tapi didahului dengan peringatan. Makanya ada SP1, SP2 dari kita. Adil kita. Jadi keburukannya dibalas sesuai, setimpal. Itu adil. Al-ihsan itu kebaikannya dibalas melebihi. Makanya kita minimal apresiasi kita itu mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang berbuat baik. Makanya karena kalau kita tidak mampu kan itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha, ada perkataan baik ya, itu lebih bagus daripada sedekah memberi tapi kemudian diungkit-ungkit dan diolok-olok. Ya, merendahkan martabat. Nah, itu ihsan. Dan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan ihsan kita ya dzawil qurba, kerabat dekat kita. Dzawil qurba secara kekerabatan nasab, ya, ayah, ibu, anak, ya, kakak, adik, ya, paman, bibi, dan sebagainya. Dan termasuk dzawil qurba itu dzawil qurba yang juga tidak kekerabatan. Maksudnya apa? Ya teman yang ada di kantor kita itu, orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan ihsan kita. Kalau kita ada di satu kantor, di ruangan ada 4-5 orang, itulah dzawil qurba kita. Kekerabatan kerja kita, satu tim kita, itu yang sebaiknya kita berbuat ihsan dulu sebelum kita melangkah ke yang jauh. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah juga tadi memerintahkan keadilan dan memerintahkan ihsan. Allah menahan membenci, ya, melarang al-fahsya. Al-fahsya itu penyelewengan. Dan kalau al-fahsya disebut di dalam Al-Qur'an, konotasi paling negatifnya itu berzina. Tapi ini lebih luas dari itu. Kemungkaran juga sama. Al-baghi itu 3 artinya sama, tetapi maknanya beda. Al-fahsya adalah tidak amanah. Dia sudah punya istri, menyeleweng. Nah, itu fahsya. Dia punya tugas A, tugas A-nya tidak dikerjakan, mengerjakan tugas B. Menyeleweng. Itu fahsya. Ya. Sengaja. Ya. Dia tahu itu salah, dia kerjakan, itu al-baghi. Ya. Melampaui batas, red line. Sudah dikasih red line. Jangan melakukan ini. Tapi dia melampaui, itu disebut al-baghi. Al-munkar. Al-munkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati nurani. Ya. Nggak boleh. Hati nurani kita tidak membenarkan, tapi kita lakukan. Nah, itu munkar. Ya. Ya'idukum, Allah ingatkan kalian. Allah berikan mau'idhah, berikan nasihat, supaya kalian ingat dan mengerjakan yang baik. Wa'afu bi'ahdillahi idza 'ahadtum thumma la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Kita udah janji akan menyembah Allah, akan komitmen kepada Allah. Dan itu sering kita ucapkan. Ya Allah, saya taubat, saya ingin berbuat baik. Tapi kemudian kita tidak melakukan itu, Allah berikan permisalan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Jangan seperti seorang perempuan yang sudah rapi, dia memintal benang, ya lalu kemudian benang itu diurai kembali. Dan itu yang terjadi sering. Kita udah susah-susah membangun kebaikan, ya, kemudian dirusak. Ya, sistem yang sudah terbangun bagus dirusak. Ya. Nah itu disebut dengan naqadat ghazlaha. Kita udah dilatih oleh Allah nih, baik di bulan Ramadan, lalu kita rusak dengan habit yang buruk, kebiasaan yang buruk di bulan Syawal. Kita udah dilatih kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C, lalu kemudian sudah masa latihan sudah selesai, kita kembali lagi seperti semula. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan komitmen itu. Dan nanti di hari kiamat, wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Nanti di hari kiamat semua yang kita perdebatkan, semua yang kita merasa ada dialektika di dalam tubuh kita akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun.
Allah SWT kalau mau menjadikan semua orang beriman bisa. Cuman kan nggak begitu. Sama dengan kalau saya sebagai dosen, saya katakan sama mahasiswa saya, kalau saya mau meluluskan kalian mah bisa, gampang. Kasih nilai A semua, bisa. Kasih nilai 9 semua, bisa. Tapi masalahnya, apakah dengan itu ada kebaikan? Tentu tidak. Maka demikian juga Allah. Allah justru lebih absolut lagi. Karena Allah itu maha perkasa, sanggup menjadikan apa saja. Tetapi faktanya, kalau itu kemudian dijadikan Allah, kita juga menikmati surganya tidak nikmat. Beda halnya kalau seandainya itu pilihan kita, ya, keyakinan kita, maka kita akan dengan sangat luar biasa bersyukurnya pilihan kita ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tattahidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum 'adzabun 'adzim. Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai penipu yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh tegaknya. Kamu rasakan kesengsaraan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan akan mendapatkan azab yang besar. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ringan bersumpah untuk menutupi kesalahan. Sumpah loh. Ya, sumpah. Saya nggak nyeleweng, tapi menyeleweng. Demi Allah, saya tidak begini, tapi melakukan. Demi Allah, saya begini, tapi tidak melakukan. Itu hati-hati. Allah catat semuanya. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Jangan kita jual Allah. Dikit-dikit sumpah tapi dia langgar. Ya, itu maknanya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Karena yang ada di sisi kalian akan yanfad, akan habis. Sementara yang ada di sisi Allah, maka dia akan kekal. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar pahala mereka biahsan, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu, ini ayat terakhir yang kita baca ini nanti terkait dengan ayat yang akan kita lanjutkan dengan hayatan thayyibah yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai closing statement atau lesson learn kita yang bisa kita pelajari hari ini, satu, ya, di hari kiamat nanti jangan coba kita membayangkan santai. Tidak ada orang santai. Di hari kiamat semuanya berat, terutama kalau orang-orang yang tidak bersyukur. Nah ini perlu kita pahami, kondisinya berat. Kenapa hari itu semua orang akan disibukkan menjadi saksi atau dipersaksikan? Karena itulah mumpung di dunia kita lakukan dua tadi konsep al-adl wal ihsan. Kita orang berbuat buruk, ada kondisi yang tidak baik, kita adil. Ya. Lalu ada orang berbuat baik, kita membalasnya ihsan dengan lebih baik lagi. Lalu kemudian kita tinggalkan tadi itu trilogi yang menyesatkan, al-fahsya, al-munkar, dan al-bagh. Karena kalau kita sudah bisa komitmen itu kita pegang, jangan kita kembali kepada habit-habit yang buruk. Karena Allah memberikan permisalan, orang yang sudah memintal benangnya, seorang perempuan lalu dia urai lagi benangnya, itu adalah orang yang sudah diberi kemudahan melakukan kebaikan, tapi dia kembali kepada kebiasaan buruknya. Dan karena itu, jangan mudah bersumpah, apalagi untuk merasionalisasi kesalahan, untuk memperbaguskan citra, sementara dia bukan hanya tidak melakukan, terfikirkan pun tidak. Maka sesungguhnya itu akan habis, ya. Sementara kebaikan itu akan tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan? Allah janjikan seperti apa? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat 97. Pada ayat 97 nanti kita akan mendapatkan bagaimana orang-orang yang berlaku baik atau berbuat baik dengan penuh keimanan. Nah ini dia yang penting. Akan Allah berikan hayatan thayyibah dan Allah akan berikan dia pahala tadi. Sama persis dengan ungkapan mereka al-ajr atau ajrohum. Itu saja saya kira sebagai mukaddimah.
dari apa yang kita tadabburi atau kita baca pada hari ini, semuanya terkait dengan hari kiamat, lalu bagaimana cara kita menyiapkan. Allah beri resep 2, bil adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat ihsan, lalu kemudian kita jauhi tadi al-fahsya, al-munkar, dan al-bagh. Dengan 5 hal yang Allah perhatikan ini, insya Allah kita akan diringankan pada hari kiamat, baik sebagai saksi ataupun sebagai orang-orang yang dipersaksikan atau yang mempersaksikan. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.